Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Afrialdi. Kali ini kita akan coba membahas tentang ini ada kabel sebuah setrika ya, kondisinya bagus atau tidak. Kita akan coba cek. Kita menggunakan multitester. Kita coba di posisi kali 1 ohm ya. Nah, ini sudah kita coba selektornya. Ini kita coba ukur ya, setrikanya bergerak menunjukkan nilai ohm ya. Nilai ohm kalau kita lihat di sini berkisar 100 ohm ya. Bergerak berkisar 100 ohm, tapi kalau kita pindahkan ini dikali 10, nah akan berbeda dia. Nah, akan berbeda. Ini kita akan mencoba kita pindahkan setelan selektor untuk temperaturnya. Nah, dia terputus. Jadi ini adalah otomatis yang kita coba setel ya. Jadi kita bisa lihat kondisi setrika ini bagus atau tidak dengan menggunakan multitester saja. Kita bisa lihat, oh ini kabel ini terhubung ke elemen pemanas ya. Dia menunjukkan nilai ohm itu elemen pemanas yang nilainya 100 ohm. Nah, kalau kita buat dia di 10 ohm kali 10 atau kali 1, maka jarum langsung bergerak menyimpang ke kanan ya. Ini kita coba buka. Nah, rekan-rekan yang masih ingin mengetahui bagian dalam sebuah setrika, ini kita coba jelaskan bagian-bagiannya ya. Ini kita coba buka baut yang pertama dari sisi luar di belakang setrika ya. Kita coba buka. Ini dia main jepit ya. Kita coba buka dengan bantuan obeng ya untuk membukanya agar penguncinya terbuka. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Nah, ini kondisi ya ketika koper luarnya dibuka. Kita akan coba buka baut yang 2 di belakang ini ya. Dengan menggunakan obeng bunga kita coba buka 2 ini ya. Kita coba buka dulu. Semoga informasi ini bisa membantu rekan-rekan yang ingin memperbaiki setrikanya, mengganti kabel setrika sendiri ya, tanpa bantuan teknisi. Kita bisa coba ganti sendiri ya. Karena kalau ganti kabel setrika ini sebenarnya macam-macam ya harganya, tergantung kita mau merek yang apa ya, jenisnya bagaimana. Dia biasanya perbedaannya dia di diameter kabelnya ya. Kalau mahal semakin tebal kabel tembaganya. Nah, ini kabel baut ya, bautnya ada 2 lagi. Kita coba buka di bagian otomatis, kopernya kita buka tadi ya, kopernya kita buka. Ini coba kita buka baut yang keempat. Jadi ada 4 baut ya. Ini kita coba bantu dengan obeng bunga juga untuk membuka klipannya, penguncinya. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat kabelnya menggunakan 3 kabel ya. Nah, stekernya menggunakan 3 kabel. Ini kelebihannya kalau kita lihat dari bentuk stekernya ya. Nah, ada yang pengaman. Ini sebetulnya kita lihat ini dulu ya. Kita lihat multitester kalau bergerak berarti bagus nih. Ini kita coba nih, berarti terhubung, bagus, tidak putus. Kalau yang ini juga terhubung. Berarti yang kabel 2 ini adalah yang ini ya. Nah, kita coba ini otomatisnya karena kita coba matikan tadi, jadi tidak jalan nih ya, tidak terhubung. Nah, ini yang kabel yang 1 dan yang ini yang satunya ya, pasa dan 0 biasanya. Nah, yang ini RD-nya nih ya. Ini biasanya anti petir bisa ya. Ketika ada kebocoran listrik dia langsung ditanahkan, di-groundkan. Ini kegunaan kalau menggunakan 3 kabel. Ini groundnya. Biasanya jalur PLN di rumah kita stop kontaknya sebaiknya 3 jalur ya. Nah, ini badan setrika ya. Nah, ini terhubung, badan setrika dengan RD ini terhubung ya. Nah, terhubung. Nah, RD terhubung. Cuman ada kelemahan ya, ketika ada kelemahannya nih kalau 3 kabel, seandainya ada short kabel di dalam jalur 3 ini, kita bisa mengalami kebocoran arus ya. Maka diamankan dengan RD nih ya. Nah, ini kabel yang 1 pasa, ini netral, ini RD-nya ya, hijau kuning standar. Jadi yang coklat dan biru yang penghubung. Ini otomatis ya, setelan otomatisnya.
Nah, kita coba buka ya. Ini bagian pasanya tadi. Ini bagian RD, ya, ini bagian 0 atau netralnya. Kita coba buka. Ya, jadi jenis kabel setrika itu ada yang modelnya 3, ada yang 2. Nah, ini dia otomatis lampu ya. Nah, ini dia elemen dan RD-nya ya. Kita coba buka nantinya. Ada apa saja yang di dalam setrika ini. Kita coba buka bautnya satu persatu ya. Jadi kabel setrika ini ada yang model 2, ada yang model 3. Memang sebaiknya standarnya itu sebaiknya 3 ya, karena stop kontak di rumah kita sebaiknya 3 juga. Ada pasa, ada nol, dan ada RD. Pentanahan itu gunanya ketika ada petir, ada kebocoran arus, maka akan diamankan, digroundkan ya, dinetralkan, dihubungkan ke tanah. Itu ya. Cuman kelemahannya, ada kekurangannya ketika kabel steker itu ada yang short ground dengan pasanya. Nah, ini yang harus diantisipasi ya. Pasa dan groundnya itu ya, yang pastinya dia langsung ditanahkan, dikebumikan ya, dihubungkan ke bumi atau tanah ya. Ini kita coba buka bagian dalamnya ya, kita coba buka. Ini lampu otomatisnya ya, penanda terhubung atau tidak setrika itu ya, elemen pemanasnya bekerja atau tidak ini tergantung dari otomatisnya, setelannya ya. Ini lampu indikator membantu kita ketika dicolokkan ke PLN, maka lampu menyala, berarti listrik bekerja pada setrika. Nah, kita coba jelaskan ya. Ini sudah nampak, kita buka ya. Kita lihat di sini, ini ada 2 kabel ya. Yang satu nih terhubung ke elemen ini melalui termostat. Ini ada ya, termostat ini biasanya derajatnya ada yang 250 derajat Celcius atau 300 derajat Celcius ya. Ini kita coba terhubung ya. Nah, berarti termostat bagus. Nah, kalau dia putus, dia tidak bergerak nih. Dengan menggunakan multitester nih tidak bergerak nih. Nah, yang sini jalurnya, kalau dia putus termostat ini, elemen tidak akan bekerja, listrik masuk ke elemen karena termostat itu diamankan. Ini langsung, ini kita coba ukur elemen pemanasnya. Ini elemen pemanas nih ya. Kita coba ujung terminalnya, kita ukur. Nah, menunjukkan 100 ohm ya. Yang ini tidak, karena ada melalui otomatis. Ini yang sebagai saklar otomatisnya. Kita coba putar, maka terhubung. Nah, seperti itu dia ya. Nah, ini kita coba terhubung ya, karena otomatisnya sudah menghubungkan ke elemen ya. Nah, nanti kita coba lihat. Kita coba lihat ada bimetal di situ ya. Ini kita coba ukur lagi. Ini terhubung, kita putar maka tidak terhubung. Kita putar terhubung, kita putar ke kiri tidak terhubung. Nah, inilah sebagai otomatisnya ya. Kita coba, ini elemennya. Ini bergerak 100 ohm menunjukkan melalui termostat ini. Jadi termostat ini juga bisa diganti ketika rusak. Ini adalah plat bimetal ya, secara otomatis. Ini bekerja masih dalam sebenarnya otomatisnya otomatis mekanik ya. Ini ada lempengan bimetal yang melengkung. Jadi setelan otomatis ini dia menekan ke bawah. Menekan ke bawah agar bimetal punya tekanan sehingga suhunya bisa diatur ya, memutuskan arus listriknya. Ini rangkaiannya masuk ke otomatis, kemudian dihubungkan ke elemen pemanas ya. Ini rangkaian otomatisnya. Nah, ini elemennya seperti ini bentuknya. Ketika elemen pemanas ini rusak ya memang agak sulit, tidak bisa diganti. Nah, ini RD-nya yang tadi. Nah, ini terhubung ya. Ini kabel untuk RD. Jadi koper bagian luarnya terhubung ke RD ya, warna hijau kuning ini yang RD tadi. Ini pasa, ini netral ya, ini RD. Nah, inilah penjelasan ya. Semoga rekan-rekan bisa memahaminya. Jika kurang paham bisa mengulang video ini sampai Anda memahaminya ya. Memang
model setrika itu ya macam-macam ya, mereknya juga macam-macam. Yang pastinya ini salah satu contoh yang rekan-rekan bisa pelajari ya, amati. Ini pakai anti panas ya, pakai kertas mika. Ini dia isolasi agar panas yang di elemen pemanas terhadap baut ini tidak melelehkan koper yang plastik ini. Jadi dia pengaman. Jangan sampai kita buang tuh ketika kita mau perbaiki, jangan sampai terbuang. Kalau terbuang tidak dilapisi oleh penahan panas ini, maka baut ini akan melelehkan plastik ini ya. Jadi harus hati-hati. Ini kita kencangkan sampai benar-benar kencang, jangan sampai bergerak nih ya koper plastiknya. Nah, kita pastikan kencang. Nah, ini sudah terpasang. Ini lampu indikatornya. Kalau lampu ini jarang putus ya. Lampu ini jarang putus. Nah, kita coba pasang kembali lampunya. Nah, lampu ini sangat berguna sekali ya, sebagai lampu indikator apakah setrika ini arus listriknya sudah masuk atau tidak, atau juga bisa mendeteksi otomatis ini bekerja atau tidak ya. Oke, sudah terpasang ya. Kita coba kita pasang kabelnya nanti ya. Nah, ini ada 3 kabel tadi. Jika Anda ingin mengganti kabel setrika, kita perhatikan jangan sampai terbalik ya. RD-nya jangan sampai dipasang di pasa, nanti bisa malah menyetrum ya, atau tidak panas. Nah, jadi RD ini bisa dipasang atau tidak itu tergantung kita. Boleh dipakai, boleh tidak, tapi sebaiknya dipasang untuk pengaman ya, pengaman arus bocor atau sambaran petir. Ini sebagai pengaman nih ya. Ini kita pasang dulu RD-nya ya, ini kabel RD. Jadi kalau 2 gimana? Bisa enggak kalau kabelnya hanya ada yang model 2? Bisa. Berarti RD nggak usah kita pasang ya. Yang kita pasang adalah pasa dan nolnya saja. Boleh. Ya, bisa saja. Man sebaiknya carilah yang 3 kabelnya. Nah, ini kita coba pasang yang pasa yang satunya ya. Kemudian nanti kita tinggal pasang yang netralnya. Nah, ini kalau kabel setrika ini kalau sudah rusak, itu biasanya ada tanda-tanda dari fisik ya. Di fisik kabel tuh sudah susah digulung ya. Dia biasanya isolasi kainnya itu sudah susah kembali ya, sudah susah kembali, melengkung dia. Nah, itu sebaiknya diganti dengan yang baru stekernya. Nah, steker ini macam-macam harganya. Ada yang 20.000, ada 25.000, ada yang 35.000, bahkan ada yang 50.000 tergantung merek ya. Nah, ini kita coba kembali tes stekernya terhubung atau tidak ya. Oke, ini RD-nya juga sudah terhubung ya, sudah terpasang. Kita mengecek ada nggak kebocoran atau salah pasang dengan menggunakan multitester ini. Jadi multitester ini sangat membantu ya dalam kita memperbaiki peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Kita pasang kopernya ya, kita pasang kopernya kembali ya. Ini yang renggang kita rapatkan, dia main jepit ya. Nah, ini kita pastikan rapat betul. Oke, tinggal kita baut kembali. Ini ada 4 baut tadi ya. Nah, ini 4 baut ini kita pasang kembali. Ini penutup koper dari lampu. Kita coba pasang kembali. Ya, semoga rekan-rekan yang tadinya belum begitu memahami, mudah-mudahan dengan video ini bisa terbantu, bisa memperbaiki setrikanya sendiri ya. Mungkin ada juga yang ibu-ibu yang ya mencoba untuk memperbaikinya, bisa juga ya.
Tapi harus hati-hati, sebaiknya bapaknya atau anaknya yang disuruh memperbaiki ya. Kita coba pasang koper untuk otomatisnya. Ini diperhatikan ada lubang paritnya, itu disesuaikan. Nah, tinggal tutupkan kembali, tekan ke dalam. Oke, sudah berfungsi kembali. Nah, tinggal kita tutup koper ya. Kita tutup koper terakhir, tinggal satu baut sebetulnya, tapi ini 2 baut belum terpasang. Kita pasang 2 baut belakang ini, jadi tinggal 3 lagi baut yang akan kita pasang kembali ya. Oke, satu lagi kita bautkan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Boleh di-share ya, jangan lupa like dan komen terbaik, kita tunggu ya. Ada pendapat-pendapat lain atau ada yang perlu ditanyakan, kita sharing, bisa rekan-rekan tanya di kolom komentar. Jika ragu ya, atau model setrikanya yang lain ya, bisa bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa dibalas dengan rekan-rekan juga yang paham ya dengan servis setrika ini. Ini kita coba. Nah, ini sudah menunjukkan 100 ohm. Nah, sudah bekerja normal. Ini kita pastikan kalau sudah seperti ini, setrika ini bekerja. Ini kita coba cek lagi, ada nggak kebocoran arusnya ya, terhubung atau nggak dengan casing atau koper besi kalengnya. Nah, ini RD-nya sudah terhubung. Nah, ini terhubung ya. Ini memang terhubung karena dia tujuannya mengamankan arus bocor. Demikian penjelasannya. Jangan lupa like, comment, and share video ini kepada rekan-rekan yang lain ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Boleh juga dilihat klik video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.